Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas terkait migrasi APB Desa tahun 2022 ke aplikasi MonFDD, atau bagaimana cara menginput APB Desa ke dalam aplikasi MonFDD. Baik, untuk langkah awal, teman-teman buka di Google Chrome, kemudian masukkan atau teman-teman ketik monfdd.kemendes.go.id. Kemudian langsung akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, teman-teman tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, di sini ada keterangan untuk pengguna TA provinsi atau kabupaten, pendamping desa atau pendamping lokal desa dapat menggunakan username nick. Jadi teman-teman di sini masukkan nick dan password yang sama dengan aplikasi DRP atau daily report. Jadi passwordnya teman-teman masukkan. Jadi setelah masukkan username dan password, kemudian kita klik masuk. Nah, kalau sudah masuk berarti teman-teman sudah masuk pada aplikasi MonFDD. Pada aplikasi MonFDD ini ada beberapa menu. Pertama, penyaluran dana desa, APBDes, COVID-19, penyaluran BLT, padat karya tunai desa, dan BNBA BLTDD. Nah, pada pembahasan ini kita akan mencoba membahas bagaimana teknik menginput APBDes pada aplikasi MonFDD ini. Nah, ini masih penyaluran dana desa. Berarti kita klik menu yang kedua, yaitu APB Desa. Nah, kita klik ini APB Des. Nah, kalau kita sudah klik APB Des, maka tampilannya seperti ini. Sudah ada APB Des. Kemudian di sini ada 3, rekapitulasi, progres, dan verifikasi. Nah, teman-teman, kita akan menginput APB Des pada aplikasi MonFDD ini, maka yang akan kita ambil di sini adalah kita klik di progres. Nah, kemudian kita klik di progres. Nah, setelah kita klik di progres, di sini akan kelihatan dampingan teman-teman. Nah, ini kita login sebagai ini nama yang login. Kemudian ini wilayah dampingannya. Jadi jelas di sini yang nama si Pak Ode ini desa dampingannya ada 3, Bantea, Lakapera, dan Walando. Nah, kalau kita melihat dari progres ini, maka Bantea dan Walando ini sudah Pak Ode ini sudah menginput dan sudah disetujui oleh verifikator di atasnya. Nah, yang belum terinput di sini adalah yang kedua, yaitu masih 0, itu desa Lakapera. Jadi kalau ini belum terinput, ini semua misalnya Bantea ini belum terinput, berarti di sini juga masih 0. Tapi karena pada aplikasi nama si Paude ini berarti dia sudah menginput 2 desa, Bantea dan Walando. Jadi tinggal 1 desa ini yang kedua. Nah, inilah yang akan coba kita praktekkan pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana menginput APBDes Desa Lakapera ini ke aplikasi MonFDD. Nah, tentunya teman-teman, langkah yang kita lakukan adalah kita ambil di yang 3 titik ini, yaitu aksi, pada kolom aksi. Kita klik di sini. Kita klik aksi. Nah, setelah kita klik aksi, itu akan muncul pilihan dan semua pilihan ini terkunci. Yang aktif hanya posting APBDes awal. Jadi teman-teman tinggal klik ini, posting APBDes awal. Setelah posting APBDes awal, ini langsung kelihatan posting APBDes awal. Di sini ketentuan posting APBDes awal. Format file harus XLSX sesuai dengan MonFDD. Maksimal ukuran file 1 MB. Kemudian ini contoh template APBDes. Jadi untuk langkah kita pertama adalah kita download dulu ini contoh templatenya. Nah, setelah kita download, itulah nanti akan kita unggah di sini. Jadi teman-teman jangan coba-coba mengunggah file Excel selain hasil download dari template ini. Karena kalau kita unggah Excel APBDes di luar dari template ini,
itu nanti APBDes yang kita unggah itu tentunya tidak akan sama dengan APBDes yang ada di desa. Nah, sekarang kita unggah dulu ini. Untuk langkah awalnya kita unggah contoh template APBDes, kita klik di sini. Nah, setelah kita sudah klik contoh template APBDes ini, itu akan kelihatan di sini unduh berhasil. Silakan sesuaikan isian dengan contoh template. Nah, ini berarti sudah terunduh templatenya ini. Nah, sekarang inilah yang akan kita buka, unduhan template APBDes ini. Nah, dia sudah tersimpan di download. Ini template isian APBDes-nya. Inilah nanti akan APBDes yang ada di desa kita akan isi ke template ini. Nah, sekarang coba kita buka templatenya, template isiannya. Nah, inilah template isian APBDes-nya. Di situ sudah ada tahunnya, provinsi, kabupatennya, ID desanya juga sudah ada, nama desanya juga sudah ada, kecamatannya juga sudah ada. Nah, inilah template yang kita sudah download. Nah, APB desa yang di lapangan atau yang ada di desa, ini tentunya kan tidak sesuai dengan format template ini. Nah, sehingga APBDes yang ada di desa itu kita ambil dan kita input di sini. Nah, sementara APBDes yang ada di desa ini ada yang APBDes-nya sudah diinput di Syskeodes dan ada juga APBDes yang masih menggunakan manual Excel. Nah, kalau teman-teman misalnya di lapangan APBDes yang ada itu adalah keluaran dari Syskeodes, maka teman-teman silakan input di sini. Nah, cara inputnya saya tidak akan bahas pada video kali ini terkait bagaimana misalnya keluaran APBD Syskeodes, kemudian kita format ke template ini. Jadi teman-teman silakan improve. Kalau misalnya APBDes yang ada di desa itu adalah keluaran Syskeodes, teman-teman bisa input satu-satu di sini. Dan bisa juga teman-teman misalnya karena keluaran aplikasi keluaran APBDes pada Syskeodes itu dalam bentuk PDF, teman-teman silakan convert ke Excel, kemudian sesuaikan dengan template ini, itu nanti di copy satu kali pada template ini. Nah, teman-teman silakan improve bagaimana tekniknya. Yang jelas bisa diinput satu-satu dan bisa juga teman-teman selesaikan dulu APBDes yang ada di lapangan sesuai dengan template ini, kemudian nanti di copy satu kali. Nah, yang jelas templatenya seperti ini. Nah, ada pendapatan, ini tolong perhatikan. Untuk pendapatan itu kode rekening harus terisi, ini harus terisi. Kemudian uraian juga harus terisi. Setelah itu anggarannya juga harus terisi dan sumber dananya harus terisi. Ingat, sumber dana ini keterangannya itu hanya ada beberapa yang diterima pada aplikasi ini. Misalnya kalau PAD itu harus PAD, kemudian dana desa harus DDS, kemudian PBH, kemudian PBP, PBK, DLL. Kalau misalnya sumber dana yang ada di APBDes desa itu keterangannya tidak seperti ini, maka teman-teman harus sesuaikan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada belanja, di mana pada template ini, template MonFDD ini, itu yang dimasukkan itu adalah hanya kegiatan atau yang kode rekening 3 digit atau yang terisi di 3 kolom. Jadi untuk belanja yang sesuai dengan lampiran Permendagri 20, di mana postur APBDes yang ada di lapangan itu baik itu versi Syskeodes maupun manual Excel, itu teman-teman yang terisi pada item belanja itu adalah ada bidang, subbidang, dan kegiatan termasuk belanja, misalnya belanja pegawai, belanja modal atau belanja barang jasa. Nah, pada template ini sangat disederhanakan,
Yang diisi untuk item belanja itu adalah hanya kegiatan. Bidang, subbidang maupun belanja itu tidak, misalnya belanja pegawai tadi, belanja modal atau belanja barang jasa itu tidak diisi. Jadi yang diisi di sini adalah hanya kegiatan atau yang kode rekening 3 digit. Nah, pada template APBDes ini saya sudah ambil dari APBDes yang keluaran Siskedes, kemudian saya format dalam bentuk Excel, saya sesuaikan kode rekeningnya bahwa yang diambil di situ adalah hanya kegiatan. Kemudian saya masukkan pada template ini, itu saya copy 1 kali, sehingga kalau input satu-satu itu cukup memakan waktu yang lama, sehingga untuk teknik yang itu teman-teman silakan improvisasi, tergantung bagaimana teman-teman mensiasatinya untuk mempercepat pengisian APBDes pada template ini. Nah, sehingga pada APBD desa ini surplus atau defisitnya itu ada minus 114 juta. Kemudian di sini ada silpa tahun sebelumnya. Silpa tahun sebelumnya di sini ini adalah silpa yang kolektif, di mana pada silpa ini ada silpanya dana desa, kemudian ada silpanya ADD, ada silpanya PAD, maupun ada silpanya pendapatan lain-lain. Di sini sudah kolektif semua. Tetapi uraian dari belanja silpa ini sudah ada di item belanja ini. Nah, kemudian untuk jumlah pembiayaan itu adalah ini silpa tahun sebelumnya, ini jumlahnya. Karena di pembiayaan itu kita ketahui bersama pada lampiran Permendagri 20 itu ada 2. Ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu terdiri dari silpa. Jadi silpa tahun sebelumnya yang ini itu adalah merupakan penerimaan pembiayaan. Kemudian ada juga yang namanya pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu salah satunya adalah misalnya penyertaan modal BUMDes atau penyertaan modal desa. Nah, karena di contoh template ini untuk desa Lakapera ini tidak ada penyertaan modal BUMDesnya, maka di sini saya tidak masukkan. Nah, kalau misalnya ada penyertaan modal BUMDes, taruhlah misalnya di sini penyertaan modal BUMDes adalah 100 juta, maka untuk jumlah pembiayaan itu adalah penerimaan pembiayaan dikurang pengeluaran pembiayaan, atau silpa tahun sebelumnya dikurang dengan penyertaan modal desa. Nah, karena di sini penyertaan modal desanya adalah 0, maka silpa tahun sebelumnya dikurang penyertaan modal desa, angkanya masih sama seperti ini. Nah, kalau misalnya penyertaan modal desanya di sini 100 juta, maka berarti jumlah pembiayaan di sini adalah 144 juta kurang 100 juta, berarti di sini tinggal 40 juta sekian-sekian. Nah, kemudian untuk sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran ini 0. Nah, ada teman-teman yang bertanya, bisakah sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran di sini tidak 0? Nah, kalau misalnya di sini tidak 0, berarti di dalam perencanaan APBDes kita ini masih ada item yang kita tidak rencanakan atau ada yang kita sisakan. Nah, sehingga kalau di sini misalnya ada angka, berarti itu ada sisa. Kalau misalnya dia plus, tapi kalau dia minus berarti dia ada sisa atau lebih. Jadi di sini kalau misalnya seperti ini dia 0, berarti ini tidak ada sisa atau lebih. Tidak ada sisa lebih. Ya, yang terakhir untuk pada kolom ini, pada kolom anggaran ini, itu teman-teman misalnya ini bagi hasil BUMDes itu di APBDes desanya tidak ada, itu jangan dikosongkan tetapi tetap diisi angka 0 supaya itu bisa terbaca pada aplikasi Monef DD. Nah, kalau templatenya sudah seperti ini berarti template inilah yang sudah siap akan kita unggah pada aplikasi Monef DD. Nah, ini kita periksa baik-baik apakah masih ada yang salah atau belum. Kalau misalnya ini sudah betul-betul sudah clear, maka ini kita tutup, kemudian kita save. Nah, file yang kita save tadi kita harus tahu kita simpan di mana, karena jangan sampai kita salah ambil. Karena kapan kita unggah yang bukan file yang kita sudah update ini, maka otomatis itu tidak akan clear. Ya, saya kira itu untuk APBDes setelah kita save. Nah, kalau APBDes tadi kita sudah update, kemudian kita save, maka APBDes yang kita sudah save tadi kita unggah di sini.
kita unggah. Ini kita klik unggah. Nah, setelah kita unggah, ya inilah file APBD, template APBD yang kita sudah updating tadi sesuai dengan ini hasil download tadi. Ini yang kita sudah input. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita open. Nah, kalau kita sudah unggah berarti di sini ada keterangan bahwa sukses, jumlah data sebanyak 43 baris, harap periksa kembali sebelum submit verifikasi. Jadi sudah masuk template APBD yang tadi di sini. Nah, inilah sudah masuk di sini. Kemudian kita cek di sini. Kita cek di jumlah pendapatan, kita klik di sini. Nah, di sini jelas pendapat kelihatan PAD-nya bagi hasil BUMDes. Jadi total pendapatan ini. Kita cek. Setelah kita cek misalnya sudah clear, kita cek lagi jumlah belanja. Ini jumlah belanjanya mulai dari kode rekening 11, kemudian selanjutnya kita cek ini sampai pada terakhir 530 BLTDD. Nah, setelah kita sudah cek untuk belanja, itu ada yang terkait dengan dana desa atau silpa dana desa, itu ada pilihan. Itu wajib diisi, karena kalau itu kita tidak isi, maka untuk submit verifikasi itu belum bisa. Jadi misalnya ini contoh BLTDD, kita pilih misalnya dia non sapras non PKTD. Kemudian ini kita isi BLT. Kemudian di sini kita pilih penanggulangan kemiskinan. Di sini lagi kita pilih desa tanpa kemiskinan, misalnya SDGs keberapa. Karena pilihan-pilihan ini, yang ini itu ada PKTD sapras atau non PKTD atau non sapras. Kemudian bagaimana Perpres 104, Permendes nomor 7 dan mendukung SDGs keberapa. Itulah yang kita isi di pilihan ini. Nah, kalau itu sudah kita isi, kita cek lagi pembiayaan neto. Pembiayaan netonya ini tadi silpa tahun sebelumnya 144. Kemudian pembiayaan itu berapa? Nah, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran itu 0. Nah, itu kita sudah cek semua. Kalau ini kita sudah pastikan benar, maka kita klik submit untuk diverifikasi. Nah, kalau kita sudah klik submit verifikasi, maka tampilan seperti ini. Muncul lagi ID desanya, tahun, jumlah pendapatan, jumlah belanja, surplusnya, pembiayaan, sisa lebihnya. Nah, pastikan data yang diinput sudah sesuai. Kalau belum sesuai, maka kita klik batal. Kalau sudah sesuai, kita klik konfirmasi submit. Kalau ini sudah sesuai, maka kita klik lagi ini confirm submit. Nah, kalau kita sudah klik confirm submit, maka berhasil submit untuk verifikasi. Data berhasil disubmit, selanjutnya data akan diverifikasi oleh verifikator. Jadi tugas teman-teman PLD berarti apa? Tugas-tugas teman yang input ini berarti sudah selesai. Tetapi di sini masih langkah ini masih 0. Kenapa masih 0? Karena ini belum diverifikasi oleh verifikator di atasnya. Nah, berarti teman-teman sudah selesai input sampai di sini. Kemudian kalau sudah selesai, teman-teman tinggal cek di sini verifikasi. Nah, di sini kelihatan Lakapera Kecamatan Gu diposting oleh siapa, kemudian masih proses, riwayat verifikasi masih proses. Ini masih proses. Berarti teman-teman yang input ini tugasnya sudah selesai, tinggal tugas teman tim verifikator di atasnya untuk memverifikasi ini. Ini jelas. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah menyelesaikan penginputan APBDes, karena setelah teman-teman sudah cek di verifikasi ini kelihatan di sini bahwa riwayat verifikasi ini nama si PLD ini sudah melakukan posting APBDes awal. Tinggal ini proses, tinggal menunggu persetujuan. Nah, untuk persetujuan ini approve hanya dapat dilakukan level di atasnya. Contoh PLD disetujui oleh PD disetujui oleh TPP Kabupaten, TPP Kabupaten disetujui oleh TPP Provinsi. Jadi Pak Ode ini tinggal menunggu verifikasi dari pendamping desanya. Jadi tugas teman-teman untuk menginput APBDes pada aplikasi MonFDD ini telah selesai. Nah, sekarang selanjutnya APBDes yang sudah diinput ini akan diverifikasi oleh level di atasnya. Kalau misalnya PLD berarti yang verifikasi PLD atau apa? Kalau misalnya yang input itu adalah PLD, maka verifikasi itu adalah PD atau tenaga ahli kabupaten. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana
pendamping desa atau TA kabupaten untuk memverifikasi hasil inputan PAUD ini. Nah tentunya sama untuk verifikator tadi, dia login lagi ke ini, ke Google Chrome, ketik monfdd.kemendes.go.id, masukkan username-nya, kemudian passwordnya. Setelah itu masuk. Setelah dia masuk, di sini lagi dia masuk pada menu APBDes. Di situ ada 3, ada rekapitulasi, ada progres, ada verifikasi. Nah, kalau kita klik progres ini, nanti akan muncul di sini. Ini desa dampingan dari si nama ini. Itu desa dampingannya ada 10 desa. Kalau tadi yang PLD itu ada 3 desa dampingannya, ini dampingan PD ini ada 10 desa untuk kecamatan yang didampingi. Ini kecamatan Gu. Nah, di sini yang diinput oleh PLD tadi itu desa Lakapera, ini kan masih 0 progresnya. Nah, ini yang login ala verifikator, maka dia akan masuk pada ini, verifikasi. Nah, setelah masuk pada verifikasi ini, maka di sini kelihatan ada proses 1, menunggu approval yang sudah disetujui 2. Jadi kita lihat di sini, ini Lakapera, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, diposting oleh PLD, nama PLD, riwayat verifikasi. Nama PLD tadi sudah melakukan posting APBDes awal. Jadi berarti kita login di sini untuk menyetujui posting APBDes awal yang dilakukan oleh PLD tadi. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk di sini di aksi, kita klik lagi di sini di aksi. Nah, setelah kita klik di aksi akan muncul ada detail, kemudian ada verifikasi. Kemudian kita klik di sini verifikasi. Setelah sudah kita klik verifikasi, maka kelihatan di sini statusnya masih proses riwayat verifikasi. Namanya PLD melakukan posting APBDes awal 23 jam yang lalu. Itu di Desa Lakapera, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, tahun 2022. Jadi di sini kita periksa dulu, sebelum kita setujui kita harus periksa dulu di sini. Kita lihat jumlah pendapatannya, jumlah belanjanya, kemudian pembiayaan netonya. Nah, setelah itu kalau kita sudah cek semua, kita klik, kita ulang ya. Kalau kita sudah cek semua dan kita pastikan sudah benar, kita klik setujui. Nah, kalau kita sudah klik setujui, maka akan muncul seperti ini. Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton Tengah, Kecamatan, jumlah pendapatannya sekian, jumlah belanja sekian, surplus sekian, pembiayaan netonya sekian, sisa lebih kurang perhitungan anggaran 0. Kalau misalnya belum sesuai, teman-teman klik di sini batal. Kalau misalnya sudah oke, teman-teman tinggal klik untuk verifikatornya, dia klik di sini confirm setuju. Klik di sini. Nah, kalau kita sudah klik confirm setuju, maka di sini ada pemberitahuan sukses. Verifikasi AP2576 berhasil disetujui. Nah, berarti di sini disetujui sudah 3, dan di sini pun sudah kelihatan bahwa diposting oleh siapa, disetujui ini oleh PD-nya. Nama si PD menyetujui dan sudah dipublikasi. Berarti APBDes yang diposting oleh di awal tadi oleh PLD itu sudah disetujui oleh verifikator di atasnya, dalam hal ini PD. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita cek kembali di progres apakah sudah masuk atau belum. Ya, di sini kita klik di progres, ini prosesnya disetujui sudah 3, jadi yang proses sudah 0, sudah disetujui 3. Kemudian kita lihat progresnya. Nah, progres di sini sudah masuk. Ya, berarti untuk desa dampingan PD yang 10 desa tadi itu sudah ada 3 desa yang sudah disetujui APBDes-nya. Ya, kalau sudah seperti ini maka berarti tuntas sudah 100% untuk inputan APBDes dan sudah disetujui dan sudah masuk pada progres ini. Jadi kalau sudah sampai di sini maka berarti sudah clear semua. Ya, semoga langkah-langkah terkait dengan migrasi APBDes ke aplikasi monFDD untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman pendamping, tetap semangat dan jangan lupa selalu bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.